luar dalam, sehat lahir dan batin. Baiklah, tidak berkala panjang kalam, kita dengarkan materi yang sudah dinanti-nanti kepada Ibu Yulia. Waktu dan layar saya persilahkan, Bu. Terima kasih, Bu Desi. Tadi pantunnya udah diborong, Bu Desi, jadi saya langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita pada pagi hari ini meskipun hanya lewat media online ya, lewat media Zoom ya, tapi insya Allah ini tidak akan mengurangi kebahagiaan kita ya dan tidak mengurangi keberkahan bertemu dengan saudara-saudara seiman ya, seperti Salimah ya, persaudaraan muslimah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan ya sehingga kelak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam kondisi yang bahagia tentu ya, sesuai dengan judul pagi ini tentang mental health during Ramadan ya. Kesehatan mental di bulan Ramadan. Tadi sudah dibacakan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sama-sama sudah kita hafalkan ya. Wah, ini mohon maaf ini tulisannya ternyata putus-putus ya, nggak nyambung. Insya Allah sama-sama kita pahami ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan ayat ini memakai kata asyam ya, yang untuk arti ya, untuk kata berpuasa ya. Ayat ini memakai kata asyam ya. Dan memang bahasa Arab itu memiliki kekayaan ya, kekayaan bahasa yang luar biasa. Apa bedanya siam dengan saum ya? Jadi ketika siam ya, siam itu berbicara tentang nilai puasa. Sementara saum itu berbicara tentang fikih puasa. Jadi kalau saum itu bicara tentang sah atau tidak sahnya puasa. Tergantung dari apa? Tidak makan dan tidak minum, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak berhubungan suami istri gitu ya. Tidak makan dan minum. Ya. Cuma itu gitu ya, sah atau tidak sahnya puasa. Jadi patokannya, parameternya saum ini jelas banget gitu ya. Cuma soal kalau dia makan berarti batal gitu ya. Kalau dia minum berarti batal. Kalau dia berhubungan suami istri berarti batal gitu. Mudah ya. Dan insya Allah juga sangat mudah untuk mengikutinya. Karena ya udah tinggal nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan suami istri. Udah selesai. Tapi siam memiliki makna yang lebih dari itu. Dia berbicara tentang nilai puasa. Jadi nilai siam itu tergantung pada bagaimana seseorang itu bisa menjaga lisannya, penglihatannya, pendengarannya, dari ucapan dan perilaku yang tidak terpuji. Termasuk kalau sekarang jempolnya ya, dari ucapan dan perilaku yang tidak terpuji. Ya. Dan mengisi Ramadan dengan perbanyak ibadah dan amal soleh. Itu siam. Ya. Maka kita lihat di sini bahwa kalau bicara tentang saum itu seolah-olah memang hanya bicara tentang fisik. Ya. Tapi kalau kita mendalami ya siam ya siam ya seperti yang dituliskan di Al-Baqarah ayat 183 itu maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar fisik. Jadi kalau kita saum niatnya pengen kurus gitu ya misalnya, ya, ngaku-ngaku yang pengen kurus ya, masa pengen kurus gitu ya, ternyata ya, yang kurus kantongnya ya. Ini cukup ya dengan nggak makan nggak minum. Tapi ternyata dengan siam ya, itu bukan hanya kurus gitu ya, tapi juga mendapatkan manfaat secara
mental ya. Ini beberapa manfaat puasa ya, yang ini adalah penelitian internasional gitu ya, bukan penelitian ala-ala oh ya ini orang Muslim ya, biar gimana caranya biar puasa kelihatan bermanfaat gitu, enggak ya. Tapi ini adalah penelitian internasional yang meneliti pun adalah para ahli gitu ya di bidangnya masing-masingnya. Ini hanya beberapa dari manfaat puasa yang mungkin berjuta-juta gitu ya. Nah, ini ada dari sisi kesehatan ya, itu bahwa puasa meningkatkan kekebalan tubuh dengan peningkatan limfosit. Jadi dikatakan dengan puasa 2 hari, peningkatan limfosit itu meningkat 10 kali lipat. Ya, cuma 2 hari. Kalau kita puasa 30 hari, maka seharusnya seseorang itu makin sehat. Jadi kalau ada puasa kok malah pilek-pilek ya, batuk-batuk ya, nah berarti ada yang salah dengan puasanya. Entah kebanyakan gula misalnya gitu ya, atau mungkin kurang minum gitu ya. Ini. Jadi kalau sampai ada yang sakit ya ketika bulan Ramadan, pasti ada yang salah dengan pola hidupnya gitu ya, pola konsumsi khususnya ya. Karena puasa itu sudah terbukti meningkatkan kekebalan tubuh dengan penelitian yang empiris ya, sangat terukur ya, ada peningkatan limfosit, bukan hanya penelitian yang menyebutkan misalnya oh orang ini puasa terus sakit atau enggak misalnya gitu, enggak ya, tapi ini sungguh-sungguh sampai dihitung gitu ya kadar limfosit atau sel ya. Jadi limfosit itu tentara ya, tentara di dalam tubuh kita ya. Ada bakteri langsung dihabisi oleh tentara ini gitu ya. Jadi harusnya puasa semakin sehat ya, nggak gampang sakit. Kemudian yang kedua, puasa juga meredakan peradangan. Jadi kalau ada yang mulai sakit-sakit lututnya ya, atau mungkin ini ya encok-encok misalnya gitu ya, itu puasa akan meredakan proses peradangannya. Jadi mestinya sakit-sakit eh, encoknya itu reda ya ketika seseorang berpuasa. Kok saya enggak tetap aja sakitnya? Berarti sebenarnya pasti ada pengurangan. Cuma lagi-lagi kembali ke bagaimana pola konsumsinya, gitu ya. Kemudian puasa juga menurunkan kadar gula darah dan membakar lemak, ya. Jadi sangat logis gitu ya, ketika seseorang ya berpuasa selama 14 jam tidak makan dan minum, maka ada lemak yang terbakar. Karena apa? Karena di dalam darah kita yang dipakai untuk energi itu namanya glukosa. Glukosa itu sangat terbatas ya, sangat terbatas, hanya kurang lebih 6 jam ya sejak konsumsi. Setelah itu bagaimana ya? Setelah habis ya glukosa yang didapat dari makanan, maka tubuh kita akan berusaha menyiapkan glukosa dari dalam tubuh. Dengan apa? Antara lain dengan memecah tabungan gitu ya, ngambil tabungan. Tabungannya apa? Tabungannya adalah lemak dan otot ya. Jadi tergantung nih ya, kalau kita bagus ya, aktivitas fisiknya bagus, maka yang dibakar adalah lemaknya. Tapi kalau kita kurang aktivitas, maka yang diambil adalah ototnya. Nah, kalau yang diambil ototnya, biasanya orang akan merasa lebih lemes gitu ya. Gampang lemes gitu ya, tambah lemah ketika berpuasa. Nah, itu nanti kita akan lihat ya di belakang. Lalu ini manfaat puasa untuk kesehatan mental ya, ternyata puasa itu meningkatkan hormon endorfin ya. Hormon endorfin ini membantu memperbaiki mood seseorang. Dan ini menurut penelitian itu biasanya terjadi mulai hari ketiga. Jadi memang biasanya hari pertama, kedua tuh rasanya masih lesu gitu ya, masih males, masih belum berenergi gitu ya. Tapi kalau udah memasuki hari ketiga, hormon endorfinnya ini mulai mulai banjir gitu ya, mulai membanjiri sehingga terjadi perbaikan mood ya pada mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian ini ada beberapa hormon bahagia dan cinta ya. Ini tentu yang membuat kita merasakan ya hidup ini indah ya.
karena ada rasa bahagia dan cinta. Nah, itu ya hormon bahagia dan cinta ini ada 4 sekawan ya. Mereka bernama serotonin, endorfin, dopamin, dan oksitosin ya. Kalau lihat namanya sih pasti mereka nggak lahir di Jakarta ya. Mereka lahirnya di sana. Lahirnya di dunia apa Eropa ya, karena memang penelitiannya banyak dilakukan di Eropa tentang nama-nama hormon ini ya, maka namanya pakai nama-nama Latin ya, nama-nama Latin sesuai dengan kesepakatan ilmuwan gitu ya di sana. Tapi nggak apa-apa ya, apalah arti sebuah nama, tapi kita semua punya ya 4 sekawan yang membuat hidup kita penuh kebahagiaan dan cinta. Dan 4 hormon ini dikeluarkan oleh kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari itu ada di dasar otak. Jadi di dasar otak, tapi kalau apa ya, otak itu kan eh, bentuknya kayak kita beli otak itulah ya. Dasarnya tapi dasar bagian depan. Jadi kurang lebih lokasinya itu di apa nih di pertemuan dua alis ini ya, di belakangnya ini ada kelenjar kecil ya, kelenjarnya pituitari ini kecil banget ya, yang dia mengeluarkan 4 hormon bahagia dan cinta ini. Jadi eh, kalau mungkin kalau kita lagi pusing terus apa mijit-mijit dahi gitu ya, nah mungkin itulah kemudian keluar gitu ya, apa namanya hormon-hormon bahagia dan cinta ini ya, 4 sekawan ini keluarnya. Tapi ternyata enggak ya. Hormon bahagia dan cinta ini distimulasi dengan hal-hal ini ya. Yang pertama adalah tersenyum ya. Maka Masya Allah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam em, ada sebuah hadis ya, hadisnya anak TK ini makanya saya hafal ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi ketika tersenyum ya kepada saudara kita itu menjadi sedekah. Ternyata sedekah itu bukan hanya untuk yang dikasih senyuman ya. Bahkan kita yang tersenyum itu menjadi bahagia. Kita menjadi timbul rasa cinta kepada orang yang kita kasih senyuman gitu ya. Dan kita pun akan merasa dicintai ya ketika dia membalas senyuman itu ya. Jadi tersenyum ini penting ya. Maka ketika saya mengetahui ilmu ini, saya jadi belajar untuk sering-sering tersenyum gitu ya. Kalau lagi ngaca gitu, kok muka saya cemberut gini gitu ya. Padahal setelah dilihat-lihat, ya emang gitu ya, apa sehari-harinya. Berarti kurang senyum ya. Belajar tersenyum ya. Belajar tersenyum minimal ya. Kita tersenyum untuk diri kita sendiri kalau lagi ngaca gitu ya. Untuk betapa cantiknya ya kalau kita tersenyum ya. Dan itu tersenyum akan membangkitkan hormon-hormon bahagia dan cinta. Lalu yang kedua adalah tertawa ya. Jadi dengan tertawa seorang itu akan timbul ya hormon bahagia dan cinta. Jadi kalau kita dengar teman kita ya atau anak-anak kita atau suami kita ya ngasih guyonan gitu ya, ngasih ngajak bercanda, tertawalah gitu ya. Meskipun mungkin di mana lucunya sih gitu ya. Atau kalau sekarang tuh kata anak-anak, aduh garing banget sih gitu ya. Atau ada yang kadang-kadang anak-anak bilang apa? Bapak-bapak banget sih gitu ya. Jadi emang ternyata jokes-jokes itu juga ada umurnya gitu ya. Ada jenis kelaminnya juga ya, ada jokesnya bapak-bapak, ada jokesnya ibu-ibu gitu ya, ada jokesnya anak-anak ya. Tapi kalau meskipun kita nggak ngerti gitu ya, tapi kalau mereka tertawa, ikutlah tertawa. Karena dengan kita tertawa, maka hormon-hormon ini akan keluar gitu. Hormon-hormon serotonin, endorfin, dan dopamin serta oksitosin ini akan keluar ya dan akan menimbulkan rasa bahagia dan cinta yang tentu akan menimbulkan semangat ya. Kemudian hormon bahagia dan cinta ini juga muncul ya dengan belayan ya. Jadi berbahagialah yang masih punya orang-orang terdekat ya. Jadi di belai itu nggak mesti sama pasangan ya.
oleh orang tua, ya. Atau kalau kita punya murid, ya, kita membelai murid-murid kita, ya, itu akan menimbulkan hormon bahagia dan cinta. Membelai anak-anak, ya, membelai orang tua, ya. Jadi eh, kalau bertemu dengan orang tua, jangan lupa, ya, untuk memeluk dan membelai. Karena mereka juga masih membutuhkan, ya, apalagi kalau orang tua kita sudah sendiri, ya, sudah nggak punya pasangan, ya, tinggal salah satu, ya, dari orang tua, itu jangan lupa untuk memeluk dan membelai. Karena itu akan menimbulkan bahagia dan cinta di hati mereka, ya. Kemudian yang terakhir, hormon bahagia dan cinta ini timbul, ya, muncul, ya, keluar dengan proses bergerak. Makanya kita bersyukur juga gitu, ya. Selain puasa, kita tetap diwajibkan untuk sholat, ya. Sholat itu adalah proses pengeluaran hormon bahagia dan cinta. Karena apa? Sholat itu bergerak, ya. Kecuali orang yang sakit, ya. Orang yang sakit sholatnya sambil tidur, ya, atau sambil duduk, ya. Tapi secara umum sholat itu harus bergerak. Dan itu menimbulkan, ya, keluarnya hormon bahagia dan cinta. Jadi bagaimana Rasulullah mengajarkan sholat itu luar biasa, ya. Nggak cukup dengan sholat 5 waktu. Kalau bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnah rawatib. Kalau lagi Ramadan, Masya Allah, ya, ditambah lagi dengan sholat sunnah tarawih. Ditambah lagi ada witir, ditambah lagi nanti malam bangun qiyamul lail, ya. Itu Masya Allah, ya, gerakan-gerakan yang akan mengeluarkan hormon bahagia dan cinta. Makanya ada ketenangan gitu, ya, hadir rasa tenang ketika kita sedang sholat. Karena kita merasa ada yang mencintai kita, ada yang membahagiakan kita ketika kita menggerakkan tubuh kita untuk sholat, ya. Jangan lupa menghadirkan hati, ya, menghadirkan pikiran kita sungguh-sungguh di dalam sholatnya, supaya benar-benar tuh terasa, ya, Allah itu mencintai kita. Bahkan mungkin saat sholat itu kita bisa GR gitu, ya. Hanya aku satu-satunya yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita merasa benar-benar penuh gitu, ya, perhatian Allah. Dan itulah Allah, ya. Ada miliaran, ya, mungkin triliunan, ya, makhluk hidup yang dicintai, tapi masing-masing mendapatkan cinta yang utuh, ya. Beda sama kita, ya. Kalau kita punya anak 3, cintanya terbagi, ya. Punya anak 8, apalagi cintanya terbagi. Tapi kalau Allah enggak, ya. Allah punya triliunan makhluk yang harus diurusin, harus dicintai, tapi semua mendapatkan cinta yang utuh, ya. Jadi jangan lupa, ya, untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bergerak tentu dengan olahraga, ya. Jadi meskipun puasa, jangan lupa olahraga, ya. Karena dengan olahraga itu biasanya hilang ngantuk, ya. Jadi saya sendiri gitu, ya, kalau lagi ngantuk gitu, ya, lagi tilawah terus ngantuk, biasanya bergerak, ya. Entah nyapu, entah cuci piring, ya, entah nyemplungin baju kotor ke mesin cuci, pokoknya bergerak aja. Itu biasanya ngantuknya akan hilang, ya. Nah, kemudian ada yang limbic system, ya. Limbic system ini adalah otak emosi yang perlu kita kelola di bulan Ramadan. Dan ternyata, Masya Allah, ya, limbic system ini itu tempatnya hormon-hormon stres, ya. Ternyata puasa itu menurunkan hormon stres. Seperti ini, ya. Jadi tadi ada 4 serangkai, ya. Kalau hormon stres ini 3, ya. Adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Ini adalah hormon stres yang Allah anugerahkan untuk kita sebagai sistem untuk kewaspadaan, ya, alert system. Jadi dengan sistem kewaspadaan itu seseorang akan mempercepat, ya, meningkatkan daya kerja tubuhnya. Kalau biasanya dia nggak kuat loncat, dia bisa loncat, ya. Kalau biasanya dia nggak bisa lari, dia bisa lari, gitu, ya. Itu hormon stres itu sebenarnya seperti itu, gitu, ya. Fungsinya seperti itu, ya. Dan binatang juga punya hormon ini, ya. Makanya kalau kita lihat misalnya kucing, ya. Kucing kalau kita ganggu gitu, ya, atau dia merasa ada orang yang datang, dia merasa terganggu, dia akan segera lari, ya. Nah, itu karena ada hormon-hormon kewaspadaan ini, gitu, ya. Dan ini yang menimbulkan rasa marah, gitu, ya. Menimbulkan rasa ingin buru-buru, ya, ingin cepat-cepat, ya.
Nah, maka ketika kita mendengar setan dibelenggu di bulan Ramadan, tapi kenapa kita masih pengen marah gitu ya? Nah, karena ada hormon stres ini gitu ya, yang mungkin gitu ya kita pelihara dalam tanda kutip ya. Karena kita merasa kita insecure gitu ya. Insecure nanti suamiku diambil orang misalnya gitu ya. Di tengah film ya, kepungan film sinetron ya. Sekarang media film itu banyak sekali ya. Ada video, ada Netflix ya, WeTV ya. Itu eh, kalau kita lihat apa namanya temanya itu kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Yang paling laku itu memang soal perselingkuhan ya. Karena itu sehingga banyak istri di zaman ini ya dengan kepungan informasi seperti itu merasa insecure. Suaminya nanti begini ya, maka dia sibuk ya. Dia sibuk ngecek HP suaminya setiap mungkin sehari 3 kali kayak minum obat gitu ya. Dia sibuk ngecek suaminya lagi di mana. Nggak terima kalau cuman apa voice call, maunya video call. Dia harus yakin bahwa suaminya benar-benar di kantor gitu ya. Karena apa? Sinetron-sinetron itu ceritanya gitu ya. Suaminya bilangnya ke kantor tapi ternyata pergi sama selingkuhan. Nah, itu bilangnya balik ya. Itu adalah hormon kewaspadaan ya, situasi kewaspadaan ya, kondisi insecurity yang membuat kita jadi ini tinggi gitu ya kadar adrenalin, kortisol dan norepinefrinnya. Jadi puasa adalah perisai ya. As-saumu junnatun. Ya. Ini juga terbalik-balik nih, mohon maaf ya tulisan Arabnya. Puasa adalah perisai. Nah, perisai ini maksudnya memberi kita perisai dari rasa-rasa yang kewaspadaan yang berlebihan gitu ya. Waspada boleh gitu ya, tapi tidak boleh berlebihan ya. Semuanya cukup ya, sedang-sedang saja ya. Kita memberikan kepercayaan kepada orang-orang di sekitar kita ya, suami kita, anak-anak kita ya, dengan kondisi mereka dan kita juga nanti ya di slide berikutnya kita juga memberikan ruang ya untuk diri kita sendiri untuk terus ya berada dalam kebaikan ya. Ini multi peran perempuan ya. Perempuan ini yang jelas dia kalau sudah menikah dia akan jadi istri, menjadi ibu, dia juga adalah bagian dari masyarakat. Jadi eh, memang perempuan itu diciptakan Allah seperti ini gitu ya. Bisa multi peran. Dia bisa sambil goreng ya, bikin sarapan, bikin sahur ya, nyiapin makan sahur, sambil bangunin suaminya, sambil bangunin anaknya, sambil nyuci gitu ya. Sambil lah gitu deh pokoknya ya perempuan mah. Mungkin sambil ngechat ya atau sambil zikir ya. Itu bisa multi peran perempuan seperti itu ya. Dan em, ada yang mengatakan kalau kita sudah optimal ya, mengoptimalkan di satu sisi, biasanya yang lain akan berkurang katanya gitu. Tapi kalau saya percaya bahwa ketika kita optimal di satu, maka yang lainnya juga akan ikut optimal. Karena apa? Karena memang bukan fisik kita gitu ya, bukan kita sendiri yang melangkahkan kaki ya. Karena kita mengharapkan Allah yang membantu dalam proses itu gitu ya. Jadi jangan pernah khawatir ketika kita melakukan satu peran di masyarakat misalnya, terus nanti peran sebagai istri saya gimana? Peran saya sebagai ibu gimana? Nanti anak-anak terlantar. Enggak. Insya Allah tidak gitu ya. Karena kalau kita menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Ya, termasuk menolong keluarga kita. Ya. Lalu harus bagaimana gitu ya kita berperan ya dengan multi peran yang seperti itu ya. Yang pertama ini khususnya di keluarga gitu ya. Di bulan Ramadan ini ya perlu kita membuat komunikasi yang efektif. Jadi benar-benar ngomong gitu ya. Jangan berprasangka ya. Eh, Kalau misalnya kok apa namanya misalnya kok belum pulang juga nih suami gitu ya, nggak ada kabar, ditanya kabarnya cuma centang satu gitu ya, kenapa sih gitu ya. Perlu komunikasi yang efektif. Jadi sebelum kejadian pagi-pagi ya tanya aja dulu gitu ya, hari ini kemana aja gitu ya, nanti aku perlu nggak nyiapin buka puasa gitu ya. Itu komunikasi efektif sehingga bisa sama-sama memahami ya. Ini
juga kepada anak-anak pun seperti itu ya. Kita buat komunikasi yang efektif dengan antara lain membuat kesepakatan-kesepakatan ya. Jadi kesepakatan ini saya buat ya untuk anak-anak sejak anak-anak usia dini ya. 3 tahun anak-anak tuh sudah bisa diajak membuat kesepakatan ya. Dan kalau udah buat kesepakatan itu enak banget. Ringan hidup kita, beban ya, beban tugas kita itu jauh lebih ringan ya. Misalnya soal membangunkan sahur, ya, itu kan challenging banget ya soal untuk ibu yang punya anak sedang belajar puasa ya. Itu biasanya mereka susah ya. Kalau ibu-ibu ditanya ini karena forumnya online jadi mungkin agak sulit ya pertanyaannya. Tapi kalau di forum offline itu kalau ditanya gitu ya, ibu-ibu apa nih yang paling susah dari kegiatan di bulan Ramadan? Itu biasanya adalah membangunkan anak sahur. Maka buat kesepakatan. Jadi bangun pagi itu ya ditentukan oleh bagaimana kita di malam harinya ya. Jadi ditentukan oleh kondisi sebelum tidur. Nah, maka sebelum tidur buat kesepakatan. Misalnya yang pertama kita tanya anak kita, "Nak, besok pagi mau dibangunin jam berapa?" Ya. Kalau katakanlah subuh jam 4:30, atau sekarang udah jam 5 kurang ya, 4:30 deh ya, gampang. Itu kalau dia makan kurang lebih setengah jam, berarti harusnya jam 4 ya. Nah, kita udah tahu nih, harusnya jam 4 dia udah bangun ya. Tapi tetap tanya kepada anak itu, ya, anak kita. Besok mau dibangunin jam berapa? Kalau dia bilang 4:30 ya gitu. Kita ajak dia berpikir. Kan 4:30 udah azan. Emang makannya mau berapa menit? Misalnya gitu. Oh makan, aku kan makannya cepat. Berapa menit coba gitu ya. Nah anak kecil biasanya sulit ya untuk berapa menit ya. Untuk anak yang lebih kecil, nah ini biasanya kita bisa lebih dengan bahasa yang lebih sesuai gitu ya. Itu. Tapi kalau untuk anak-anak saya itu udah mengajarkan soal konsep jam itu sejak usia 3 tahun ya. Itu udah 3 tahun, 4 tahun tuh mereka udah bisa lihat jam paling enggak setengahan gitu udah ngerti ya. Apalagi sekarang udah ada jam digital ya. Itu jauh lebih mudah. Nah, itu maka kalau misalnya lebih-lebih 4:05, yang 4:15, yang penting udah sepakat di angka itu ya. Nah, kemudian yang kedua perlu kita tanya lagi, kamu mau dibangunin siapa? Ya. Dan katanya ya, eh, anak itu akan paling baik efeknya kalau dibangunin bapaknya, dibangunin ayahnya. Begitu dia membuka mata dan dia lihat wajah ayahnya, maka dia itu menjadi seperti visi gitu ya, visi masa depannya dia akan seperti ayah. Dan ayah itu bagaimanapun juga ya, dia ditakdirkan menjadi qawam ya, laki-laki itu qawam ya, pemimpin ya. Jadi kalaupun ada perempuan jadi pemimpin nggak boleh-boleh saja gitu ya. Tapi sunatullahnya laki-laki itu menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bisa sampai pemimpin dunia, usadiatul alam ya. Maka ketika seorang anak melihat ayahnya, dia akan lebih mempunyai visi ya yang mendunia. Ya. Itu penelitiannya begitu ya. Kemudian yang ketiga ya, jadi tadi dibangunkan jam berapa, dibangunkan oleh siapa. Kemudian yang ketiga kesepakatan tentang bagaimana cara bangunnya. Ya. Bangunnya dengan cara apa? Gitu ya. Apa digelitikin, apa dielus-elus, apa digoncang-goncang, apa diteriakin gitu ya. Itu sesuai kesepakatan aja gitu ya. Nah, tinggal besok paginya kita tinggal melaksanakan kesepakatan itu. Dan itu kalau udah sepakat begitu, kalau dia nggak bangun, kita tinggal tagih. Ya. Kan kemarin udah sepakat. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi buat kesepakatan. Termasuk mau puasa sampai jam berapa. Ya. Oh, aku mau puasanya sampai zuhur aja gitu ya. Nah, udah kasih ya sampai zuhur ya. Nanti di situ kalau dia, oh aku udah lapar nih gitu ya, tinggal diingetin kan, kakak udah janji sendiri mau puasa sampai zuhur ya. Atau mungkin mau sampai maghrib atau sampai asarnya itu kesepakatannya. Kemudian pembagian tugas dan tanggung jawab rumah tangga ya.
Jadi kalau saya lagi masuk bulan Ramadan, itu biasanya bikin em, apa namanya jadwal piket ya, jadwal piket. Siapa yang nyapu ya, nyapu, ngepel, nyuci piring, masak gitu dan sebagainya. Itu ada jadwal piketnya. Jadi saya sebagai apa mandor gitu ya, mandor utamanya itu tinggal manggil tuh. Kalau misalnya, kok belum disapu? Siapa nih yang piket sapu hari ini? Itu pembagian tugas dan tanggung jawab. Ya, dan ini eh, jangan apa ya? Kadang-kadang orang tua zaman sekarang itu merasa, aduh kasihan ya anak saya gitu. Dia tuh pagi-pagi harus sudah berangkat sekolah, pagi-pagi harus kuliah, belum lagi ujian, lagi banyak tugas. Kasihan kalau disuruh bantu-bantu di rumah gitu ya. Kalau saya berpikir sebaliknya, justru dengan kondisi mereka sedang sibuk untuk dirinya sendiri, mereka harus bisa mikirin orang lain, minimal di dalam rumah tangga. Ya. Jadi eh, kalau misalnya nih ya, ini baru terjadi di bulan Ramadan ini ya. Ada yang tugas nyuci piring malam-malam. Yang pagi-pagi saya ke dapur, wah masih penuh apa ininya, wastasannya. Terus saya tegur ya, ini kenapa nggak dicuci piringnya? Ya. Terus dia bilang ya, jadi sebelum marah ya, itu tanya dulu kenapa gitu ya. Pasti ada alasannya ya. Tanya dulu kenapa. Terus dia bilang, iya Bu, maaf semalam itu aku capek banget gitu ya. Terus ya Ibu maafkan. Tapi ya tolong besok lagi kalau kamu punya kegiatan diukur ya. Bahwa kegiatanmu di luar ada, tapi kamu juga punya kewajiban di rumah gitu ya. Jadi kalau udah capek-capek di rumah, tetap kewajiban di rumah harus dikerjakan gitu ya. Jadi untuk pembagian tugas dan tanggung jawab ini memang sebaiknya kita tega ya. Tega nih. Jadi ibu harus tega karena sesungguhnya ini adalah bekal mereka ya. Bukan untuk kita, bukan semata-mata meringankan kita gitu ya. Itu ya mungkin mindsetnya lagi ya. Bukan untuk sekedar meringankan beban kita, tapi untuk bekal mereka di kalau mereka nanti hidup sendiri gitu ya. Kan mereka kan nanti mungkin akan sekolah di luar sana gitu ya, berumah tangga. Ini saya kalau karena saya udah anak-anak ada yang sudah berkeluarga ya, itu saya lihat ya bagaimana di rumah tangga mereka itu karena mereka udah terbiasa gitu ya melihat wastafel itu bersih, nggak ada cucian piring, nggak ada piring kotor di malam hari itu ya dilanjutkan seperti itu gitu. Apa kebiasaan di rumahnya seperti itu di rumahnya sendiri. Ya. Jadi ibu-ibu nggak usah merasa bersalah ketika tegas kepada anak-anaknya. Itu bukan bukan untuk keuntungan kita sendiri, tapi untuk mereka ya. Saling menghargai. Ini juga penting ya. Saling menghargai di antara kita. Kalau memang kayak tadi ya, poinnya adalah aku hari ini padat banget gitu ya. Itu boleh minta izin ya. Jadi bukan terus saklek gitu ya, harus dikerjakan. Iya, nggak saklek-saklek gitu juga gitu ya. Tapi boleh minta izin. Misalnya hari ini aku nggak pulang. Misalnya gitu ya, karena apa mau iktikaf misalnya gitu ya. Tolong dong gitu ya. Ya akan mengalihkan tugasnya kepada saudaranya yang lain. Atau mungkin kepada kepada dibalikin lagi ke ibunya gitu ya. Bisa seringnya sih begitu gitu ya, dibalikin lagi ke ibunya ya. Ya nggak apa-apa ya, kita hargai aktivitas mereka di luar sana ya. Eh, Kemudian kita bisa ya menghandle apa-apa yang menjadi kewajiban dia pada hari itu ya. Kemudian saling menghibur dan menguatkan ya. Jadi oh ya, saling menghargai ini jangan lupa untuk memuji ya. Jadi kalau anak kita masak ya, itu jangan lupa dipuji. Se, apa ya? Seenak apapun masakannya gitu ya. Itu selalu puji ya, puji masakannya. Kalau dia udah nyapu, udah bersih ya. Meskipun mungkin kita melihat nggak sebersih kalau kita yang nyapu, jangan lupa untuk memuji. Berterima kasih. Terima kasih ya kakak udah nyapu hari ini ya. Alhamdulillah ibu senang banget gitu. Ya, ini ya. Gitu juga hal-hal yang lain ya. Bukain pintu ya. Bukain pintu itu hal yang kecil ya. Tapi kan kadang-kadang kita nunggu lama di luar itu kesel gitu ya. Jangan sekali-sekali ketika udah dibukain pintunya,
terus gerutu. Lama banget sih bukain pintunya gitu ya. Jangan sekali-sekali melakukan itu. Dia udah bersusah payah mau bukain pintu. Maka kalau udah dibukain pintu, berterima kasih. Meskipun kita nunggunya lama, ya. Karena apa? Kalau kita apa nggak menghargai gitu ya, lama banget sih ya. Besok lagi bisa jadi dia akan semakin melama-lamakan. Paling dimarahin gitu ya. Tapi kalau kita berterima kasih, terima kasih ya udah bukain pintu, itu dia akan semangat. Nanti aku mau dikasih senyum sama ibuku misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya saling menghibur dan menguatkan ya. Jadi kalau ada yang sakit ya, ada yang ya sakit ya, apakah sakit secara fisik atau mungkin ada yang merasa sedih ya, ada yang merasa kehilangan, ada yang merasa kecewa. Kehilangan itu nggak mesti kehilangan nyawa gitu ya. Kehilangan itu ada juga kehilangan kesempatan ya. Daftar beasiswa nggak diterima ya, atau daftar sekolah ke sana nggak diterima ya, saling kehilangan kesempatan ya. Apalagi sekarang juga ada kehilangan pekerjaan ya, banyak banyak yang kehilangan pekerjaan ya. Kalau ada suami yang kehilangan pekerjaan ya kita hibur ya, kita kuatkan ya, jangan malah di apa direndahkan gitu ya. Jadi laki-laki nggak berguna banget sih di rumah aja gitu ya. Laki-laki itu mereka otaknya adalah bekerja. Mereka nggak suka ngomong gitu ya, membicarakan masalahnya itu nggak suka. Jadi laki-laki itu akan menceritakan sesuatu. Karena apa? Mereka sebenarnya mencintai kita ya, istrinya. Jadi dia nggak menceritakan masalah. Nanti kalau masalahnya udah selesai, baru mereka biasanya akan cerita. Itu menunjukkan bahwa dia sudah berjuang, dia sudah jadi pahlawan, baru dia akan cerita. Kecenderungan laki-laki seperti itu ya. Jadi nggak usah dimarahin, dia sedang berpikir ya, dalam diamnya dia sedang berpikir ya. Ini maka kita perlu saling menghibur dan menguatkan di antara sesama anggota keluarga ya. Yang terakhir ini saya tadi lupa menuliskan di sini, manfaatkan teknologi ya. Jadi kita perlu memanfaatkan teknologi untuk tetap bisa waras. Dan teknologi itu sekarang sangat murah ya. Kalau dihitung-hitung gitu ya. Kalau kita beli mesin cuci ya, yang harganya berapa? Yang medium deh, yang 2 juta misalnya. 2 juta. Itu kalau masa pakainya adalah 5 tahun ya, maka kalau dihitung-hitung sehari cuman nggak nyampe ribuan tuh, jangan-jangan gitu ya. Jadi jangan apa nggak usah pelit gitu ya untuk berhemat hal yang lain untuk beli fasilitas yang bisa memudahkan kita. Jadi mesin cuci itu kayaknya udah ini deh ya, udah wajib gitu ya. Jadi pagi ini eh, saya nanti ada ceritanya ya, mesin cuci ya. Terus yang kedua ada lagi ya, saya beli mesin yang penyapu ya. Jadi nyapu ruangan itu sekarang udah dikerjakan oleh robot ya. Nih, saya bilang, wah, ibu mau beli robot nih gitu ya. Robot tukang sapu. Jadi kita pergi ya, itu tukang sapunya bekerja. Nanti kita pulang rumahnya udah bersih. Nih, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, manfaatkan teknologi. Sehingga kita bisa lebih apa ya, lebih santai gitu ya, bisa ngerjain yang lain ya. Itu tadi secara keluarga gitu ya, bersama keluarga kita. Lalu untuk diri kita sendiri adalah kita harus bisa mengenali diri kita sendiri ya, bahwa aku tuh bahagia dengan apa. Aku tuh jadi coba kenali emosi kita masing-masing ya. Kebahagiaan kita, kesedihan kita, kecewa kita gitu ya. Jadi belajar menilai saya sedang merasa apa ya. Jangan tiba-tiba merasa aku depresi gitu ya. Padahal sebenarnya cuma sedih aja gitu ya. Jadi jangan lebay gitu ya. Menilai diri sendiri karena kebanyakan googling gitu ya. Depresi nih kena mental gitu ya. Nah, ini aja ya, kenali emosi-emosi kita ya. Sehingga kenali juga badan kita ini capeknya kalau ngapain gitu ya. Kalau capek banget melakukan itu, maka kita harus melakukan apa ya. Itu kenali diri sendiri. Ya. Penting mengenali diri sendiri sebelum kita mengenali orang lain gitu ya. Nah, dengan mengenali diri sendiri kita bisa
mengenalkan diri kita kepada orang lain, kepada suami kita. Aku tuh sedih loh kalau kamu apa gitu ya. Aku tuh seneng loh kalau kamu apa ya. Jadi penting ya, dengan mengenali diri kita bisa melakukan komunikasi lebih efektif ya. Kemudian yang kedua, pahami skala prioritas ya. Karena perempuan itu kadang-kadang mikir semua mau dikerjain gitu ya. Pokoknya rumah harus bersih, cucian harus baju harus sudah rapi, makanan beres, anak-anak nggak boleh sakit, suami kerawat, wah semua mau dikerjakan ya. Maka kita perlu membuat skala prioritas. Karena badannya cuma satu, tangannya cuma dua, kakinya juga cuma dua. Ya, mungkin kalau bisa dibelah gitu kita pengennya mengkloning diri kita sendiri. Tapi kan masa iya kita rela ya suami kita nanti punya banyak istri dong kalau gitu ya. Nah, pahami skala prioritas. Jadi, em, biasanya eh, memahami skala prioritas ini nanti turunannya adalah bagaimana kita bisa menyusun rencana kerja harian kita. Ya, menyusun rencana kerja harian, ya, yang dengan itu, ya, dari kalau Ramadan ya, dari sahur mau jam berapa, nanti bangunnya jam berapa, ya, bangun jam berapa, terus mau sholatnya berapa rokaat hari itu, ya, sholat apa, tahajudnya berapa rokaat, mau baca surat apa, ya, itu bikin rencana kerja hariannya. Ya. Terus kemudian mau masak apa, ya. Nah, apakah masaknya pagi-pagi itu sebelum sahur atau pagi tinggal manasin aja? Itu eh, tergantung dari skala prioritasnya. Terus kemudian eh, sholat subuh ya dan seterusnya ya itu. Nah, tentu kalau kita memahami bagaimana Ramadan ini waktunya adalah sangat berharga ya, tentu kita jadi bisa ya menyusun skala prioritas. Apa nih gitu ya? Oh, aku targetnya mau hatam 5 kali di bulan Ramadan. Gimana caranya bisa setiap habis sholat baca 1 juz misalnya. Maka skala prioritasnya di situ. Sebelum sholat subuh, ya, atau mungkin ya, sebelum sholat subuh baca 1/2 juz, setelah sholat subuh baca lagi 1/2 juz. Nanti zuhur juga gitu. Itu di rencana kerja harian itu yang nggak bisa digeser gitu ya. Jadi skala prioritas itu yang nggak bisa digeser. Karena kita punya target 5 kali hatam misalnya gitu ya. Atau berapa deh gitu ya, tinggal diatur ya. Itu nggak bisa digeser. Yang lainnya dimasuk-masukin di sela-selanya gitu. Ya. Jadi menyusun rencana kerja harian ini penting supaya kita nggak kemerungsung gitu. Aduh, ini belum selesai. Aduh, ada itu gitu ya. Ini ya. Kemudian jangan lupa untuk memberi hadiah untuk keberhasilan diri kita. Kalau kita udah berhasil melaksanakan rencana kerja harian pada hari itu. Hadiahnya itu boleh boleh kontan gitu ya. Malam itu juga kita kasih hadiah. Boleh juga disimpan. Misalnya, oh sepekan ini aku udah bisa melakukan semua rencana kerja harian sesuai. Atau ya 90% deh gitu ya. Kasih hadiah. Hadiahnya apa? Tergantung ya. Apakah mau nonton drakor 1 jam lamanya misalnya gitu. Eh, tapi janganlah ya bulan Ramadan kok nonton drakor. Apa ke salon misalnya gitu ya, hal-hal yang sederhana. Misalnya pengen ke salon, eh, kalau ke salon itu kurang lebih 1 jam, itu kadang-kadang orang mikir, aduh nggak sempat ke salon. Kalau ke salon itu 1 jam ya, kita punya 24 kali 7. Jadi 1 jam ke salon itu cuma 1/100 sekian gitu ya dari waktu yang diberikan Allah pada kita. Jadi tinggal kita memberikan hadiah, sungguh-sungguh kita niatin untuk ngasih hadiah untuk diri kita. Terus kemudian kita minta izin kepada suami ya. Aku nanti mau ke salon hari misalnya, kan apa misalnya kan papa lagi libur nih ya, hari hari Sabtu atau Ahad, jam berapa aku bisa ke salon. Jangan lupa tuh kalau udah bilang gitu ntar minta ongkosnya juga ya. Beri hadiah untuk kerasian. Dari yang kecil-kecil pun bisa ya. Misalnya kalau saya kadang-kadang ngasih hadiahnya tuh yang mudah misalnya makan coklat gitu ya. Nah, coklat yang banyak gulanya tuh udah mulai banyak dikurangi, tapi itu
menjadi hadiah yang berharga gitu. Kalau lagi punya keberhasilan, aku mau makan coklat, coklat yang itu gitu. Betul, dan jangan lupa untuk memaafkan diri sendiri ya, bahwa kita tidak sempurna. Kita pasti melakukan banyak kesalahan, tapi maafkanlah diri sendiri. Ya, ada ibu yang menyalahkan ya, menyalahkan diri sendiri karena merasa anaknya nggak berhasil dalam mendidik anaknya. Jadi anaknya itu tidak sukses menurut dia. Ya. Kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri seumur ya, sepanjang ya sampai sekarang lah ya saya masih merasakan beliau menyalahkan dirinya sendiri. Ya dia itu dulu kan dia nggak minta gitu ya. Aku yang membuat dia seperti itu gitu ya. Padahal anaknya ini udah dewasa. Nah, tapi ibunya merasa bersalah dengan pendidikan di masa lalunya. Padahal kalau udah dewasa kan eh, saya ya sebagai orang luar ya, yang apa diajak ngobrol itu selalu mengatakan dia tuh udah dewasa. Ya. Kalaupun ada masa lalu yang ibu lakukan kepada dia, dia sekarang sudah bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ibu nggak usah merasa bersalah lagi. Ibu udah melakukan yang terbaik untuk dia. Jadi karena dia merasa bersalah, maka ketika dia anaknya itu minta apa aja dikasih. Uang dikasih, diusahakan sampai Masya Allah gitu ya. Jadi kesulitan sendiri ibu itu. Gitu, ya. Maka penting untuk kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Ya, apakah untuk kesalahan pada orang lain ataupun kesalahan untuk diri kita sendiri. Ya. Kemudian jangan lupa mendekatlah pada pemilik hati, ya. Seperti yang dipesankan Allah di surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi wa tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi di atas segala upaya yang tadi kita lakukan ya, itu kita perlu terus mendekatkan diri pada pemilik hati ya. Ada doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'at ya. Wahai yang membolak-balikan hatinya, tetapkanlah hatiku dalam keimanan. Ya. Jadi memang hati itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa membolak-balikan hati, yang bisa ya namanya hati dibalik jadi sedih, dibalik lagi jadi gembira ya. Es gula Jawa habis nangis ketawa ya. Itu begitulah hati gitu ya. Sebentar senang, sebentar benci ya, sebentar cinta, sebentar benci ya. Sebentar sayang, sebentar bosan ya. Itulah hati. Maka kita perlu mendekat kepada pemilik hati. Ya, dengan apa? Dengan banyak berzikir ya. Jangan lupa untuk zikir pagi dan sore. Kalau karena memang zikir itu ya, zikir pagi dan petang itu kenapa sih mesti 2 kali gitu ya? Itu banyak yang nawar ya. Boleh nggak pagi aja gitu? Ya boleh aja. Kenapa enggak ya? Tapi risikonya adalah ya kita nggak akan dapat perlindungan di sisa hari itu. Ya. Karena apa? Ya, misalnya ada Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq misalnya itu ya. Aku berlindung pada Allah dari semua ya segala ciptaannya ya. Itu kalau kita baca hadisnya itu dia berlaku dari pagi sampai sore ya. Kalau kita baca pagi perlindungannya sampai sore. Kalau kita baca sore perlindungannya sampai pagi. Jadi kalau kita cuma baca pagi perlindungannya sampai sore. Habis itu kita nggak dapat perlindungan lagi. Emang kita tega sama diri kita sendiri? Nggak dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisa hari? Bahaya. Kita ini berada di masa yang penuh dengan bahaya. Bahaya apa aja ya? Bahaya ekonomi, bahaya emosi, bahaya dari dunia hitam ya, setan jin itu banyak juga berkeliaran di sekitar kita ya. Itu ada ya seorang ibu ya, itu ditempelin jin, udah diruqyah berkali-kali nggak sembuh-sembuh. Memang ternyata orang tuanya, ya, orang tuanya yang
melihara gitu ya. Apa profesinya itu emang apa? Ternak gitu ya, apa ya? Itu memang melihara jin gitu orang tuanya ya, bapaknya ini memang itu ya interaksinya dengan jin ya, berprofesi terkait dengan jin, sehingga anaknya ini ditempelin jin sejak usia 3 tahun. Itu sampai sekarang ya, beliau udah usia 30-an tahun nggak bisa sembuh. Jinnya itu udah nempel banget. Ya dia berdamai aja sama si jin itu ya. Dan jin itu ada di sekitar kita. Ya, maka kita sangat memerlukan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca ya, zikir pagi petang itu benar-benar usahakan pagi dan petang untuk supaya Allah berikan perlindungan pada kita. Ya. Apalagi di bulan Ramadan. Tambahin zikirnya gitu ya, dengan sholawat ya, dengan tasbih, ya, dengan istighfar ya. Ini yang mudah-mudahan ya bisa menjadikan hati kita tentram ya, seperti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah zikir nggak tentram juga gimana? Jangan-jangan hatinya memang lagi sakit ya. Sama seperti kita nggak bisa menikmati apa Bu? Makanan yang enak buat Ibu. Soto Betawi misalnya itu ya, nggak bisa menikmati soto Betawi karena lidahnya pahit. Nah, maka apa yang kita lakukan? Kita harus minum obat ya, supaya bisa menikmati lagi soto Betawi. Maka kalau hati kita lagi sakit, perbanyak zikirnya. Tambahin lagi gitu ya. Jangan malah ditinggalin. Aku udah zikir tapi masih gelisah aja. Nah, udah zikir aja udah masih gelisah, apalagi nggak zikir ya. Jangan berhenti zikirnya, justru tambahin. Insya Allah kalau kita tambahin dosisnya sama kayak dokter. Nggak sembuh-sembuh nih. Minum obat disuntik aja deh. Ya, jadi cepat sembuh misalnya gitu ya. Sama ya, penyakit hati pun seperti itu ya. Diobati dengan zikir, kalau nggak sembuh dengan zikir yang kita zikirkan, saya zikirnya udah banyak, istighfarnya udah 100 kali sehari, berarti kurang, tambahin 101 deh coba ya. Kok masih kurang juga ya, tambahin aja 200 misalnya. Baca istighfar sebentar ya. Ya. Yang terakhir, ini ada doa untuk keluarga ya. Ya Allah, ini tulisannya jadi berantakan, mohon maaf ini. Doa ini cukup terkenal dan mudah-mudahan ibu-ibu sekalian sudah menghafalkannya ya. Dari surat Al-Furqan ayat 74 ya, ini doa gacoan banget ya untuk kita sebagai perempuan ya, sebagai anggota keluarga. Walladzina yaquluna Rabbana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat kalimatnya. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu penyejuk mata. Ya, di sini diterjemahkan sebagai penyenang hati. Ya iyalah ya. Gimana matanya? Mata itu bisa sejuk karena hatinya senang gitu ya. Melihat anaknya berbakti ya. Disuruh apa? Dipanggil suruh nyuci ya. Diminta tolong beli telur, berangkat cepet-cepet beli telur ya. Pulang bawa hadiah nilai, alhamdulillah Umi aku lulus cum laude misalnya. Itu Masya Allah gitu ya. Penyenang hati ya. Suami pulang, Mama, alhamdulillah nih dapat THR 100 juta. Insya Allah ya, itu penyenang hati gitu ya. Jadi kita lihat di sini kalimatnya adalah qurrata a'yun, penyenang hati. Bukan misalnya, bukan kalimat yang ada ya di apa di doa yang lain tentang menegakkan sholat ada ya, tentang anak-anak yang soleh ada ya. Tapi kalimat ini sungguh-sungguh adalah penyenang hati. Jadi sangat subjektif. Permintaan yang sangat subjektif. Sangat kita minta untuk diri kita sendiri. Jadi mereka menyenangkan kita gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Dan kalau udah menyenangkan itu kan nanti parameternya jadi sekali lagi ya sangat subjektif ya. Kita senang kalau anak kita seperti apa, maka Allah meminta ya, mintanya di doa ini adalah
kita maunya anak kita kayak gitu gitu, yang membuat kita jadi senang, gitu ya. Maunya anak kita tuh rajin sholat, nggak pakai disuruh, langsung mau azan ambil wudhu, terus langsung pergi ke masjid. Ya Allah, lega banget itu hati ibu tuh kalau lihat anak laki-laki begitu. Ya. Terus nggak pakai disuruh, nggak pakai dimarah-marahin, ya. Ngaji aja gitu ya. Tiba-tiba udah ngaji sebelum maghrib udah rapi gitu ya. Habis bantuin di dapur, makanan udah siap, ngaji. Wah, adem banget itu rasanya keluarga kayak gitu. Nah, itulah qurrata ayun. Jadi ademnya itu sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan bagaimana kita pengennya gitu. Itu qurrata ayun. Ya. Bukan parameter-parameter di luar sana. Nah, maka kalau ibu ingin ya, ibu-ibu semua ingin mendapatkan kebahagiaan ya di keluarga ya, eh, banyak-banyak baca doa ini. Kalau perlu jangan tiap habis sholat doang ya. Habis sholat kan 5 kali ya. Kalau perlu tambahin, Bu. Lagi hujan turun, langsung baca doa ini. Ya. Lagi di perjalanan, baca doa ini. Ya. Saya tuh kalau lagi ah, ada kesempatan ya untuk perjalanan jauh nih, doa ini jadi gacauan. Baca banyak-banyak gitu ya. Supaya Allah memberikan yang menyenangkan untuk kita di keluarga kita. Gitu ya. Kalaupun ya, nih misalnya, kalaupun ada yang menurut orang lain tidak menyenangkan, tapi di mata kita, kita tetap merasa itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Gitu ya. Ini rahasia ya. Kadang-kadang memang orang lain tuh kalau udah julid ya komennya pedes-pedes gitu ya. Ih, anak perawan udah segitu umurnya belum dapat jodoh juga. Wah, sakit hati ibu ya. Mungkin ibu juga kan menjadi sedih ya. Tapi di samping kita mendoakan jodohnya, ibu juga berpikirlah untuk dia menjadi qurrata ayun. Nah, tetap ya, meskipun mungkin ya belum berjodoh, tapi kita nggak sedih-sedih banget dengan nggak berjodohnya dia. Ya belum ya, belum datangnya si jodoh. Ya. Bisa jadi ya, dia punya hal-hal lain ya, yang kalau dia belum berjodoh, dia masih bisa nemenin kita. Ya. Ada ya, ada seorang ibu yang kalau ketemu sama saya itu selalu mengeluhkan tentang anaknya yang nggak berjodoh ya. Usianya lebih tua dari saya, jadi udah lebih 50 tahun lebih. Itu anaknya bilang gini, ketika suatu saat ya kepergok nih si ibu ini curhat ke saya, itu si Mbak itu ya belum jodoh juga umurnya udah lebih dari Mbak Yuli katanya gitu ya. Terus anaknya keluar ya. Langsung bilang, ibu udah nggak zamannya lagi ngomong begitu gitu ya. Ibu ini harus bersyukur ya. Dengan aku nggak berjodoh, aku bisa merawat ibu katanya. Coba kalau aku punya keluarga kayak Dek Yuli, dia nyebut saya Dek Yuli ya. Itu ini tuh Dek Yuli tuh jarang bisa pulang nengokin ibunya. Gimana mau ngerawat ibu katanya. Ya ini mungkin kalimatnya untuk kalau ibunya lagi peka gitu ya sensitif mungkin agak menyakitkan. Tapi itu hal yang menurut saya jadi oh iya ya. Jadi ketika anak-anak sudah berdamai dengan kondisinya, kita juga harus berdamai dengan kondisi yang terjadi pada anak-anak kita. Ya. Yang terakhir, saya mau cerita aktivitas saya hari ini. Ya. Eh, Masya Allah ya. Pagi ini setelah sahur saya bisa lanjut sarapan 1 jus ya, segelas jus segar dari Al-Quran ditaburi dengan murojaah tipis-tipis. Ya. Setelah itu saya masukin cucian ke mesin cuci, lalu saya bersepeda 10 kilometer. Ini fotonya baru tadi pagi, yang foto sisi kanan ya. Ini lintasan sepeda saya tinggal di Mampang, saya tadi bersepeda sampai ke Jalan Sudirman, ini adalah kantor Kementerian Pendidikan. Jadi 10 kilometer pagi ini sudah saya tempuh dengan sepeda. Kemudian sampai di rumah, Toshiba sudah selesai menunaikan tugasnya. Jadi saya tinggal jemur, terus mandi, dan kemudian buka laptop. Jadi em, jangan lupa olahraga ya. Ini yang terakhir, karena tadi ya, olahraga itu adalah salah satu cara untuk mengeluarkan hormon-hormon bahagia.
ya. Hormon-hormon cinta itu dengan bergerak, ya. Salah satunya dengan olahraga, ya. Jadi dengan olahraga yang teratur kita bisa tetap berada dalam kewarasan, ya. Karena ya apalagi kalau keluar kayak gini ya, menikmati pemandangan gitu ya, lihat bunga-bunga ya. Ini yang di tengah adalah event Run for Humanity. Ketika itu bulan apa ya? Bulan Januari ya, akhir Januari, lari 5 kilo ya, lari 5 kilometer. Saya sempat punya masalah dengan lutut ya. Lutut kiri saya pernah dioperasi, sehingga ketika saya mengatakan kepada di grup keluarga gitu ya, anak-anak saya kan jauh-jauhan gitu ya, itu saya cerita di grup keluarga, ibu punya target ya di akhir tahun 2024 ya, terus saya nulis di situ, ibu punya target bisa lari di akhir tahun 2025. Itu ada yang langsung japri, ibu emang ibu nggak apa-apa lututnya gitu. Ya, nggak apa-apa, insya Allah. Ya, Ibu berusaha untuk menguatkan lutut, menguatkan otot-otot kaki, sehingga mudah-mudahan dalam waktu setahun bisa lari, gitu ya. Dan ini adalah tantangan pertamanya. Saya ikut Run for Humanity, sebenarnya sih lari ya, lari 5 kilometer di akhir Januari. Tapi ini saya belum berani lari, saya hanya jalan cepat. Tapi itu udah sebuah prestasi. Dan alhamdulillah ya, dengan kebiasaan tadi ya, bahwa kita berusaha untuk membuat jadwal kerja ya, itu dengan tadi. Yang utama adalah saya harus tilawah 1 juz nih habis sholat subuh ya. Maka itu jadi highlight-nya ya, tilawah 1 juz. Yang kedua, saya harus olahraga pagi ini ya. Maka itu jadi highlight keduanya. Saya tinggalkan ini kebetulan pagi ini pada pergi gitu ya. Jadi itu masih ada piring kotor, masih ada baju kotor, itu bonus buat ibu pagi ini gitu ya. Saya tinggalkan dulu piring-piring kotornya, saya tinggalin aja baju kotornya di mesin cuci gitu ya. Karena saya harus mengejar, saya harus olahraga pagi ini. Tapi alhamdulillah antara target yang 1 juz dan olahraga ini saya masih sempat buka HP, masih bisa sempat membelai hati seseorang yang curhat di pagi ini ya lewat WA ya. Itu menurut saya jadi rezeki banget gitu ya. Saya sempat membelai hati seseorang di pagi hari ini sebelum saya pergi olahraga. Kemudian olahraga, pulangnya baru ngajakan yang tertunda, alhamdulillah udah rapi dan bisa menyiapkan materi ini. Ya. Materi ini saya siapkan tadi malam, selesainya kurang lebih jam 12.30 atau jam 1 malam gitu ya, selesai materi ini. Tapi alhamdulillah Allah berikan kekuatan. Jadi saya ingin bercerita ini untuk sebagai apa ya? Sebagai bahwa saya cerita yang tadi itu bukan cuma cerita gitu ya, tapi saya juga melakukannya dengan sungguh-sungguh ya untuk mendapatkan keberkahan dan tentu kesehatan ya, kesehatan lahir batin di bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Gimana ibu-ibu? Terasa plong ya, terasa lapang setelah kita menyimak materi kali ini. Masya Allah, ini daging semua menurut kami, menurut saya khususnya pribadi. Memang jadi ternyata saya selama mendampingi Bu Yulia ini banyak banget ilmu yang saya dapat gitu ya. Salah satunya ya rajin olahraga, bisa sabar, lemah lembut ya, banyak gitu ya. Makanya mungkin walaupun anaknya banyak, tapi awet muda. Ya, walaupun dia dokter, dia juga bukan tipe ya udah ngandelin obat, enggak. Tapi memang harus berjuang. Kita semua punya struggle masing-masing biar kita bahagia, menyayangi diri kita.